Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati dan kita muliakan Buya Haji Fuadi Nawawi MA sebagai pentausiah kita pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang kami banggakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam untuk melaksanakan aktivitas ibadah baik secara duniawi apalagi secara ukhrawi. Tentu kita berdoa dan berharap kepada Allah ibadah dan kebaikan yang kita lakukan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Jauh daripada itu adalah kita berharap ridha, ampunan dan surgana di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, judul tausiah kita adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah untuk bisa menjadikan rumah tangga kita masing-masing menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doa kita itu ada yang diijabah oleh Allah. Kita melihat rumah tangga orang itu bahagia, harmoni, dan lain semacamnya. Tetapi tidak sedikit pula kita lihat bahwa rumah tangga itu adalah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan dengan istilah orang sekarang mengatakan rumah tangga broken home. Rumah tangga ibaratkan neraka. Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin hari ini yang berbahagia, pada hari ini Ustadz kita akan membahas bagaimana membangun rumah tangga yang harmoni, rumah tangga yang sakinah mawaddah,
menurut tuntunan syariat Islam. Kepada Buya Al-Mukarram Haji Fuadi Nawawi MA, kita persilakan dengan waktu yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah, Tuhan penguasa sekalian alam, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu memberikan kita nikmat dan karunia, sehingga dengan itu pula kita bisa selalu beraktivitas dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu disampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati host kita Buya Haji Zulkifli MM, para pemirsa, para penonton yang terhormat. Berbicara masalah membangun rumah tangga atau kita berbincang tentang rumah tangga, saya kira itu tidak akan pernah habis-habisnya. Karena memang terutama bagi kita yang sudah berumah tangga, tentu akan menjalani kehidupan ini saban hari. Dan termasuk juga untuk para calon yang akan membina, membentuk, membangun rumah tangga, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mereka persiapkan. Nah, oleh karena itu, membangun rumah tangga atau berkeluarga, saya kira ini adalah dalam rangka kita menjalani sunnah Rasulullah. Nabi katakan, nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Maka siapa yang membenci sunnahku, faman raghiba an sunnati, maka dia bukanlah termasuk umatku, falaysa minni. Para pemirsa yang terhormat, maka bagi seseorang yang sudah memiliki kesanggupan untuk berumah tangga, lalu tidak ada halangan untuk tidak melakukannya, maka itu tentu menjadi sesuatu hal yang menjadi kekurangan bagi kita sebagai umat Nabi. Karena Nabi katakan seperti itu. Salah satu sunnah Rasulullah itu adalah beliau juga menikah dan berumah tangga. Nah, dalam perjalanan pengalaman kita secara umum, memang membina rumah tangga itu bukan sesuatu hal yang gampang, tapi juga bukan berarti hal yang sulit. Ini kami sampaikan karena memang dalam perjalanannya, Bu ya, selalu saja ada seperti yang Bu ya sampaikan tadi, ada beberapa rumah tangga yang mengalami broken home itu. Ada berakhir dengan perceraian. Dan memang itu sesungguhnya dalam setiap rumah tangga itu
kita akan menghadapi beberapa problem, persoalan dan masalah. Nah, tentu kita tidak ingin persoalan itu berkembang, berlanjut sehingga sampai berujung kepada perpisahan itu tadi. Karena tujuan dari pernikahan itu sesungguhnya adalah untuk memberikan ketenangan, kenyamanan bagi setiap umat manusia. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum itu tadi yang sudah kita bacakan, pernikahan itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kita diciptakan berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ada 3 tujuan di situ. Bahwa pernikahan dalam rangka membina rumah tangga itu adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Sakinah berarti kenyamanan dan ketentraman. Seseorang yang sudah menikah, apakah baik itu laki-laki maupun perempuan yang mengikat janji, maka ketika dia sudah memantapkan pilihannya, pasangan hidupnya, maka ketika itu sesungguhnya dia sudah mengawali dengan modal utama untuk mencapai ketentraman jiwa itu. Sebab kalau ketika sudah akad itu terucap, maka tidak ada lagi pilihan-pilihan lain sesungguhnya. Kalau suami tidak memikirkan pilihan lain selain sudah ada istri di depannya, begitu juga sebaliknya. Dan itu akan menjadi nikmat yang luar biasa ketika kedua insan ini, pasangan suami istri itu, sudah melakukan pilihan berdasarkan pilihan hatinya dan tentu atas ridha Allah yang diawali dengan ridha kedua orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidain. Jadi oleh karena itu, maka seseorang yang akan membina rumah tangga betul-betul harus siap secara mental dan fisik, sehingga nanti insya Allah akan tercipta yang sakinah itu tadi, ketenangan, kenyamanan. Dia berasa nyaman di depan, di dekat, di samping istrinya, atau sebaliknya istrinya juga seperti itu, merasa nyaman, tentram di samping atau di dekat suaminya. Yang kedua, tujuan berumah tangga itu adalah untuk menciptakan saling cinta, mencintai, mawaddah. Cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup seseorang. Cinta itu kalau kita terjemahkan bisa saja kosongnya jiwa dari hal-hal yang buruk. Kalau kita sudah cinta, apakah kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, maka kita akan merasakan betapa yang kita cinta itu akan kita rawat. Sekalipun dia kelihatan jelek, maka kalau sudah cinta itu akan kelihatan bagus. Tumbuh-tumbuhan umpamanya, betapapun tumbuh-tumbuhan itu mungkin kita temukan tidak dalam kondisi baik, tapi karena kita punya rasa cinta di situ, maka kita akan rawat, kita pelihara, kita siram, kita pupuk. Binatang juga seperti itu. Kita beri dia makan, kita rawat, kita siapkan tempatnya. Nah, apalagi dengan pasangan hidup kita sebagai istri, sebagai suami, maka itulah kekuatan cinta itu. Jadi cinta itu adalah kosongnya jiwa dari hal-hal yang buruk. Kalau kita sudah jatuh cinta, maka kita akan merawatnya. Jauh akan kita cari, tinggi sekalipun akan kita rangkul. Itulah cinta. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi bagian modal dari kita untuk membina rumah tangga.
Kalau cinta itu sudah bersemi, lalu kita pupuk untuk terus bertahan, maka insya Allah dalam membina rumah tangga kita tentu akan bisa mempertahankan sampai akhir hayat kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, berumah tangga juga dalam rangka menciptakan warahmah, kasih sayang. Memang berbeda, sedikit berbeda antara cinta dengan rasa sayang. Saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, itu yang akan tumbuh ketika kita akan membina rumah tangga. Taruhlah kalau cinta tadi itu bisa saja berfluktuasi. Mungkin cinta itu di awal-awal dia sangat begitu kuat, tetapi karena dia bersifat alamiah juga akan bisa luntur kalau kita tidak bisa mempertahankan. Nah, sementara kalau rahmah, kasih sayang itu justru semakin ke ujung kehidupan rumah tangga kita antara suami istri, maka akan muncul rasa kasih sayang itu. Sebab naluri setiap manusia semakin berumur, maka sensitivitasnya itu akan meningkat. Dia ingin diperhatikan, dia ingin dilayani, menjaga hati dan perasaannya. Maka itulah yang mesti menjadi catatan kita bagi setiap yang akan membina rumah tangga. Nah, lalu bagaimana upaya kita bisa menciptakan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu? Maka tentu sudah ada ukuran dan ikhtiar yang kita laksanakan. Bagi suami dan istri, dia punya kewajiban dan hak yang mesti dia laksanakan dan dia terima. Setiap kewajiban suami itu merupakan hak bagi istrinya, dan setiap kewajiban bagi istri